ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil muslimin wal muslimat. Syaikhul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya jangan asayna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani sirrul asrar wa nurul burhan wa nafa'ana bihi wa ulumi biddarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat-hajat kita. Melalui tabaruk kepada beliau, mudah-mudahan disembuhkan segala penyakit yang ada pada diri kita, penyakit johir maupun penyakit batin, penyakit yang ada pada sanak saudara kita, anak-anak kita, ibu bapak kita. Mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keajaiban yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita rezeki dan nikmat, rezeki dunia dan rezeki akhirat. Terutama mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa bertemu dengan Allah, melihat dengan Allah di akhirat kelak bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Habib Hussein Asegaf, syukran. Habib Akil juga. Habib Akil siapa? Asegaf lah, pian lah. Nah, alhamdulillah hadir. Habib Abdurrahman Asegaf juga lah. Masya Allah Asegaf semuanya. Nah, ini kemudian Habib Muhammad, alhamdulillah. Saya tadi itu lupa menyampaikan ucapan penghormatan kedatangannya Habib Muhammad Al-Habsi. Alhamdulillah. Masih dengan yang itu masih masih aja lah. Alhamdulillah. Kabar bahagia itu namanya. Habib Sahab bin Habib Abdul Qadir bin Sahab, kemudian Habib Madun Al-Basin, Habib Abdullah Al-Habsi. Binnya siapa? Binnya bin Ali juga lah, bin Ali, Habib Abdullah bin Ali Al-Habsi. Dan tiang aras Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Nah, ini asli semuanya, inilah Habibnya lah. Rabita Alawiyah lah. Habib Mahdi Asegaf, Habib siapa? Habib Yamani lah, Al-Habsi, Al-Idrus, Masya Allah. Kemudian Habib Abdullah Asegaf. Ada lagi yang lain? Nah, Habib nang di luar. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dari Allah, maka orang-orang mukmin itu daripada diriku. Lil makna hadis adalah
bahwa cahaya hidayah itu kita bersumber daripada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam gambar diagram di sini. Pakai anu sedikit lah supaya mudah memahami. Mana tadilah? Nah, kita lihat dalam gambar. Nah, Nabi Muhammad, ada Allah, ya kah? Gambar kelihatan lah. Nah, kamera lah, kelihatan lah. Ada Allah, ada nur, nur Allah. Nur itu asma Allah atau sifat? Asma Allah, nur Allah. Nur Allah ini bahasanya, dengan nur Allah ini jadilah ada ruh Muhammad. Ruh Muhammad bisa diterjemahkan juga dengan bahasa lain nur Muhammad lah. Nah, itu. Nah, ana minallah, aku dari Allah. Ujar ruh Muhammad, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mukmin, orang-orang mukmin, kita semuanya nih, mini daripada aku, kata Rasul. Apa itu maksudnya? Al mukmin, mim. Nah, al mukminu, orang mukmin, mini daripada aku, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Ini salah satu bagian aspek yang harus juga kita mengerti. Kalian itu bisa selamat hanya dengan hidayah Muhammad. Hidayah nih, hidayah. Hidayah Muhammad itu apa? Hidayah Muhammad itulah yang disebut dengan risalatul Islamiyah. Risalatul Islamiyah. Nah, Risalatul Islamiyah. Nah, miyah itu artinya ada sifat situ ya, ada huruf ta. Risalah yang bersifat Islam. Hidayah apa saja yang kita dapat berupa, misalnya hidayah kita ingin dekat kepada Allah, ingin terus kita dekat kepada Allah, itu namanya hidayah Nur Muhammad. Bahasa lainnya hidayah Muhammad. Hidayah Muhammad itu dari mana? Dari Allah. Ya kah? Bila kita lepas dari jalur ini, hidayah juga namanya. Ya kah? Hidayah juga, karena arti hidayah itu petunjuk. Tapi petunjuknya tidak akan selamat. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan bagian daripada salah satu makna ruh Muhammad, makna dari Nur Muhammad itu adalah jangan sampai lepas dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin hanya bisa selamat bila melewati risalah maksudnya hidayah Muhammad, maksudnya Nur Muhammad. Maksud dari Nur Muhammad itu adalah Nur Allah. Maksud Nur Allah itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi. Allah lah yang memberi hidayah. Ya Pak? Nah, ini terjadi para sahabat Nabi besar Muhammad SAW, semuanya sahabat-sahabat Nabi ini, mereka harus bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahasa lainnya, semua sahabat itu dikenal selalu bertemu dengan Rasulullah SAW, biar sekali seumur hidup. Sehingga para ulama menyatakan sahabat Nabi itu ialah yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama memberi bagian kategori dua hal. Ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Sahabat besar yang bertemu dengan Rasulullah. Sahabat kecil adalah sahabat Nabi yang tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW, tapi hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti kita ini pengen bertemu dengan Nabi kah, tidakkah?
Tidak bertemu kan? Ada yang bertemu? Tidak bertemu kita karena jauh jarak. Berarti kita ada bagian di sini. Orang yang tidak bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana caranya supaya seolah-olah kita juga menjadi sahabat, bertemu dengan Nabi SAW? Pengenlah? Perlu ada ilmunya. Ilmunya harus ada. Apa ilmunya? Itu kan? Ya kah? Ada ilmunya. Ilmunya apa? Ini lain jualan obat lain. Jualan ilmu tidak. Ini menyampaikan berita. Dalam Riyadhus Shalihin, ada orang berteriak di jalan. Berteriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah." Setiap ada orang, "Ya Rasulullah," disangkanya orang itu ya Rasulullah. Lalu didekati Nabi. Nabi waktu itu ada mendengar di jalan. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah bertemu dengan orang yang bernama Muhammad yang kamu sebut itu?" Tidak pernah. Lalu dia, "Dari mana engkau mengetahui Muhammad itu?" "Dari orang-orang. Saya mendengar tentang Muhammad itu dari orang-orang. Dan aku pun berislam, masuk ke dalam agama Islam dari orang. Tidak langsung kepada Rasulullah." Ini sejaman dengan Nabi ini, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. "Kenapa engkau selalu memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama Muhammad?" Lalu apa katanya? "Saya cinta kepada orang bernama Muhammad. Saya cinta." Subhan. Nabi tersenyum, lalu Nabi bersabda, "Almar'u man ahabbahu ma'aman ahabbahu." Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, lain lawan bini pian di rumah lain, hadis itu lain. Ya Habib. Nah, lain. Ini dimaksud adalah orang yang mencinta Nabi SAW, dia akan bersama dengan Nabi SAW. Itulah risalah salah satu kenapa ada kajian ilmu Nur Muhammad, supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Guna apa cinta itu kepada Nabi Muhammad? Supaya kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Karena orang yang selamat nanti di akhirat adalah orang yang bersama dengan Nabi SAW. Dalam kitab Ar-Ruh dikisahkan dalam kitab Ar-Ruh, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa?" kata Rasulullah. "Saya tadi di rumah bersama istri saya bertanya kepada istri saya." "Apa yang ditanyakan?" kata Rasulullah. "Bagaimana kalau Nabi Muhammad meninggal dunia? Kita ditinggalkan Nabi Muhammad. Lalu saya mendatangi engkau ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah kalau engkau meninggal atau aku meninggal dunia duluan? Pasti engkau meninggalkanku," kata Rasulullah. Kata orang tersebut, sahabat itu. Subhan. Kata Rasulullah apa? "Engkau sudah mencintai orang bernama Muhammad itu. Engkau mencintai aku ya Rasulullah." Subhanallah. Sehingga banyak hadis, "Man ahabbani faqad ahabballah." Siapa yang mencintaiku, dia mencintai Allah. Dalam hadis yang lain, siapa yang mencintaiku, Allah mencintainya. Subhanallah. Siapa yang ridho kepadaku, maka orang itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini jalan namanya, wasilah, sehingga kita patut mencintai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang kedua, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita mencintai seseorang, mencintai Galuh, adakah Galuh sini? Atau Laila, pastikah biasanya Laila kita sebut-sebut namanya? Disebutlah, kita sebut namanya. Bahkan orang yang sudah gila kepada seseorang, bisa-bisa dia teriak-teriak. Ya lah, seperti hadis tadi tuh, teriak, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah." Khalid bin Walid dalam peperangan, saat orang mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khalid bin Walid apa? "Ya Muhammad." "Kenapa engkau menyebut Muhammad ya hai Khalid?" Lalu jar Khalid apa? "Aku cinta kepada orang yang bernama Muhammad." Subhanallah. Inilah indahnya. Subhanallah. Maka pertanyaannya tentu, sahabat kecil,
Adakah jalan mereka untuk mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan mereka tidak bertemu. Atau bahasa lain, mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Adakah jalan mereka seolah-olah mereka bertemu dengan Nabi Muhammad? Jawabnya ya. Dengan cara apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Hubbana. Itu ada kala ya hubbana. Ya hubbana Muhammad, kecintaan kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhan. Maka kalau memang Anda cinta kepada Nabi Muhammad, ingin bersama dengan Nabi Muhammad, cintailah beliau. Dengan cara apa? Sering-sering saja menyebut nama Muhammad. Ana minallah, aku dari Allah. Kalian itu pasti daripada diriku. Jika kalian memang benar-benar merasa dari diriku, sering-seringlah menyebut nama Nabi Muhammad. Subhanallah. Dan itulah yang disebut dengan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Nah, itu. Jadi kalau ada orang bertanya, kayak apa caranya supaya terjalin wasilah kepada Nabi, supaya Nabi Nabi mendatangi kita? Cintai Nabi Muhammad. Ulun buluman bermimpi lo Nabi Muhammad, belum didatangi Rasulullah lagi, sirkan terus nih di pengajian ini. Nabi hadir dalam hidup kita. Kun hadiran fi hayatina. Tadi ada kelak syairnya. Kun hadiran fi hayatina. Nah, jadilah engkau wahai Nabi hadir dalam hidup, sirkan di hati kita. Nabi hadir dalam hidup kita. Nabi mengawasi kita. Nabi memperhatikan kita. Nabi mencek keadaan kita. Subhanallah. Nabi tersambung dengan kita. Sering-sering kita ucapkan bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalaka minhul arwah kulluha fi alamil lahud bi ahsani taqwimil hakiki. Itulah makna hubungan dirimu alam lahud, dari alam lahud sampai sekarang di alam lahud, artinya alam ketuhanan, sampai di alam kamu sekarang ini. Seharusnya kamu tetap tersambung kepada negeri asalmu. Negeri asalmu itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kampung halamanmu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ismun jumlatil insi fi jalikal alam. Itulah nama Muhammad, itu jumlah makna seluruh manusia. Makanya dalam syair disebut Nurul Akwan, ya kah? Malaul Arkan, ya kah? Nah, Nurul Akwan, nur cahaya alam semesta, itu Nabi Muhammad. Bahasa Al-Qur'annya innaka rahmatan lil alamin. Nah, jadi Nabi Muhammad harus ada di hati kita, ya kah? Nah, kayak apa caranya? Ingat Sidin, terus baca salawat Sidin, salam Sidin. Nah, bila melihat duit, ingatkan Nabi Muhammad. Bila banyak duit di rekening, ingatkan Nabi Muhammad. Lalu pandai bersedekah. Kenapa jadi orang itu jadi pemalar? Kenapa jadi orang itu jadi engken? Kenapa orang itu jadi engken bin Madid? Tidak bisa hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, tidak pernah melihat penderitaan Nabi Muhammad ketika hidupnya, dan orang itu pasti belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Wahwal watanul asli, itulah negeri asal dirimu. Sesungguhnya ruh kamu itu berasal dari ruh Muhammad. Meskipun kamu sendiri bukan Muhammad, kita ini bukan Muhammad lain. Cuma kamu adalah percikan daripada ruh Muhammad. Anda itu Adam atau tidak? Jasad Anda itu Adam kah tidakkah? Tidak. Tapi jasadmu berasal dari Adam alaihi salam. Jasad Adam alaihi salam, jasadnya Adam alaihi salam berasal daripada ruh. Akibat ada ruh itulah timbul jasad. Nah, jadi sebenarnya kita johir dan batin kita, ruh kita maupun johir kita bersumber daripada ruh Muhammad. Begitu maksudnya. Cuma biasanya dibedakan orang, bapak ruh Nur Muhammad,
bapak jasad disebut dengan Nabi Adam alaihi salam. Kadang begitu, tapi sebenarnya satu juga. Khulasah inti dari semua itu adalah dari ruh yang satu juga, ruh Muhammad. Falamma mada alaihi arbata alafi sanatin khalaqallahu al-aras min nuri aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan hambanya yang pertama, makhluk yang pertama, bernama Ruh Muhammad, bernama Nur Muhammad, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil makna ruh, maka dia beribadah kepada Allah selama 4.000 tahun lamanya. Beribadah aja kerjaannya, sujudnya 40 tahun, 4.000 tahun. Nah, itu Ruh Muhammad tuh. Iya, nah Nabi Muhammad yang kita kenal sekarang ini, ruh beliau itu sudah 4.000 tahun beribadat. Subhanallah. Lalu apa? Lalu Allah mengambil dari ruh itu, pijalikal alam, daripada alam itu, khalaqallahul aras, Allah menciptakan aras, min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada juga nur atau ruh Muhammad. Makanya Nabi Adam melihat ketika Adam diciptakan, ketika Adam dalam hadis, ketika Adam diciptakan, antara jasad dan ruhnya dicampurkan, dia melihat tulisan Muhammad Rasulullah. Di surga ada tulisan itu, di aras juga ada tulisan itu, di setiap tiang-tiang aras juga ada tulisan itu, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Tidak ada tulisan yang lain ya Adam kecuali tulisan itu. Tahulah aku siapa sebenarnya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara memakainya, kalau Khalid bin Walid waktu perang, beliau mengucap Muhammad, langsung diucap sini nama beliau. Tak, karena beliau sahabat Nabi kan. Yalah, kalau kita kurang pantas lah gitu ya kan. Abdullah ibnu Umar ketika sakit disebut beliau Muhammad, maksudnya wahai Nabi Muhammad, doakan aku kepada Allah supaya menyembuhkan penyakitku. Ya kah? Nah, kita mengucap salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam hati, ya Rasulullah doakan ulun. Doakan. Hendak apa pian? Jangan anak jadi Superman, tertawa Rasulullah mendengar. Yang wajar-wajar aja, ya Pak. Nah, itu masalah. Mudah-mudahan dapat makna, dapat manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.